apalagi ngejaga populasinya. Buat ada Bigfoot sampai sekarang, harus ada yang namanya populasi Bigfoot. Ada sebenarnya makhluk yang mirip sama Bigfoot atau Sasquatch ini dan beneran hidup di muka bumi ini. Guys, pasti kalian pernah denger nih yang namanya Bigfoot atau Sasquatch. Iya nggak? Kali ini Mbak M tuh mau ngulik soal mereka yang sampai sekarang masih dipercaya berkeliaran di hutan-hutan. Kita mulai dulu dari asal muasal munculnya mereka. Pada tahun 1884 nih, ada surat kabar di Victoria, Kanada yang ngabarin kalau ada makhluk sejenis gorila yang tertangkap di daerah sana. Udah gitu nih, penulis buku tentang Bigfoot, John Green, mengkompilasi list sebanyak 1.340 penampakan atas Bigfoot di abad ke-19 sampai 20. Pada tahun 1929, J. W. Burns, agen pemerintah Kanada, menerbitkan artikel di majalah Maclean yang berjudul Introducing BC Hairy Giant. BC di sini merujuk ke kota British Columbia yang berada di Kanada, yang mana ditulis berdasarkan kisah-kisah yang beredar di komunitas Chehalis. Dan sejak saat itu, cerita mengenai Sasquatch mulai menyebar ke seluruh Kanada. Baru pada tahun 1958 nih, koran lokal di California Utara yang bernama Humboldt Times menerbitkan cerita tentang jejak kaki raksasa misterius dekat Bluff Creek, California. Di cerita itu, mereka menamakan makhluk tersebut sebagai Bigfoot, yang mana ternyata merupakan prank yang dilakukan oleh Ray Wallace. Nah, anak-anaknya buka suara mengenai hal ini setelah Ray meninggal di tahun 2002. Tapi nih, semenjak 1958 itu, Bigfoot jadi mulai dikenal di penjuru benua Amerika. Banyak banget orang yang ngeklaim kalau mereka tuh telah melihat Bigfoot atau Sasquatch ini, baik secara fisik maupun jejak kakinya. Dan tentunya nih, sampai sekarang banyak banget video dan foto yang beredar sebagai bukti-bukti dari klaim tersebut. Pada tahun 1967, ada bukti lain yang menguatkan klaim atas Bigfoot itu sendiri. Roger Patterson dan Bob Gremlin mengambil video berdurasi beberapa detik atas makhluk berbulu yang berjalan dengan dua kaki di Bluff Creek tersebut, yang mana merupakan bukti keberadaan Bigfoot paling terkenal dan terbesar sampai saat ini. Bigfoot sendiri atau Sasquatch ini juga sering digambarkan sebagai primata dengan tinggi sekitar 2-4,5 meter. Berdiri dengan dua kaki, sering mengeluarkan bau yang gak sedap, antara bergerak tanpa suara atau mengeluarkan suara seperti raungan bernada tinggi. Jejak kakinya bisa sampai sepanjang 60 cm dan lebarnya 20 cm. Penggambaran tentang Bigfoot di dunia ini juga berubah-ubah sering berjalannya waktu. Pada tahun 1970-an, dokumenter yang menginvestigasi keberadaan Bigfoot dan juga film-film di zaman itu ngegambarin Bigfoot ini sebagai predator seksual. Sedangkan mulai tahun 1980-an, Bigfoot atau Sasquatch ini mulai dikenal dengan sisi yang lebih lembut. Bigfoot mulai diasosiasikan dengan lingkungan hidup dan juga simbol dari hutan belantara yang perlu kita lestarikan. Contohnya aja nih ya, di tahun 1987, film berjudul Harry and the Henderson gambarin Bigfoot ini sebagai sosok makhluk yang disalahpahami oleh mereka. Mereka tuh ternyata ramah, membutuhkan perlindungan atas John Lithgow dan keluarganya di film itu. Tentunya Bigfoot ini juga terkenal banget di pop culture. Tahun ini aja nih 2024, ada rilis film yang berjudul Sasquatch Sunset. Tapi pertanyaan terbesar dari semua orang tentunya kan, apakah Bigfoot atau Sasquatch ini sebenarnya beneran ada atau mitos belaka? Dalam 50 tahun terakhir aja, udah ada lebih dari 10.000 orang di benua Amerika yang bilang mereka tuh ngeliat Bigfoot. Tapi lagi-lagi jadi pertanyaannya kan, apakah itu valid atau enggak statement mereka? Di tahun 2014, ada penelitian atas 36 sampel rambut yang diklaim sebagai rambut atau bulu Bigfoot yang dilakukan oleh tim peneliti yang dikepalai oleh mendiang Brian Sykes dari Universitas Oxford nih. Hasilnya nih, hampir semua loh ya, berasal dari sapi, rakun, rusa, dan juga manusia. Tapi nih, ada 2 sampel yang berasal dari Bhutan dan India yang mirip banget sama Paleolithic polar bear yang udah punah.
Salah satu sampel berasal dari hewan yang ditembak lebih dari 40 tahun yang lalu oleh seorang pemburu yang ngeklaim nih kalau beruang ini jauh lebih agresif daripada beruang coklat pada umumnya. Dan yang satunya berasal dari daerah yang dipercaya jadi sarang Yeti dari Bhutan. Memang ada kemungkinan kalau dua sampel itu berasal dari spesies beruang yang belum teridentifikasi atau hybrid dari spesies yang udah ada. Tapi balik lagi, ini kan beruang ya, bukan primata. Seperti yang digambarin buat sosok Bigfoot atau Sasquatch ini. Ada lagi juga menyuarakan seperti satu makhluk itu tuh nggak bisa beranak pinak, apalagi ngejaga populasinya. Buat ada Bigfoot sampai sekarang, harus ada yang namanya populasi Bigfoot. Dan kalau nih sampai ada populasi Bigfoot, harusnya ada chance buat Bigfoot tuh dibunuh sama pemburu. Atau mungkin kayak ketabrak di jalan tol. Atau mungkin kita kayak nemu aja gitu mayatnya, baik dari kecelakaan, atau mungkin Bigfootnya sakit, atau juga Bigfootnya umur tua terus jadi mati. Tapi, sampai sekarang tuh belum ada yang nemuin bangkainya atau mayatnya itu sama sekali. Tentunya juga ada klaim yang bilang kalau mereka ini menemukan sesuatu yang ada related nih sama Bigfoot. Tapi yang bikin hoax juga ada nih. Contohnya di tahun 2008, dua pria dari Georgia bilang kalau mereka tuh punya spesimen Bigfoot yang dibekuin. Tapi ternyata spesimennya tuh cuman kostum gorila aja. Kalau kita mau ngomongin dari sisi ilmiahnya kita telaah nih ya. Ada sebenarnya makhluk yang mirip sama Bigfoot atau Sasquatch ini dan beneran hidup di muka bumi ini. Namanya Gigantopithecus blaki. Tingginya sekitar 3 meter dan beratnya sekitar 270 kilogram. Tapi si Gigantopithecus ini tinggalnya atau pernah hidupnya tuh daerah Asia Tenggara nih, bukan di benua Amerika. Dan mereka tuh sebenarnya udah punah sejak ribuan tahun yang lalu. Soalnya, Bigfoot ini beneran gak ada tah? Well, menurut Mbak M sih, ini balik ke kepercayaan masing-masing aja. Di Kanada sendiri nih, tepatnya di Harrison Hot Springs. Dari tahun 1938, setiap bulan Juni nih, ada yang namanya Sasquatch Day. Kota itu sendiri udah jadi kayak magnet buat orang yang pengen cari tahu soal Sasquatch alias Bigfoot lebih dalam lagi. Orang-orang tuh sampai datang ke kota itu untuk ziarah, bener loh ziarah. Udah gitu selain itu ngunjungin museum Sasquatch. Terus mereka juga bisa ngikutin tur Sasquatch atau juga berjalan di Sasquatch Trail dan berfoto-foto di samping patung-patung itu Sasquatch itu tersendiri. Ada juga kepercayaan di daerah sana. Kalau mereka ngelihat Sasquatch itu, ini tuh jadi pertanda keberuntungan. Kelsey Charlie, salah satu tokoh dari Sahelis, mengatakan bahwa kakeknya tuh pernah info kalau kamu bisa melihat, mendengar, atau ngelihat jejak kaki dari Bigfoot atau Sasquatch itu tersendiri, maka ada semacam keberuntungan yang akan datang kepadamu. Soalnya, Bigfoot atau Sasquatch itu memastikan kalau kamu tahu dia tuh ada, dan kamu tuh masih harus hidup dengan menaati peraturan yang berlaku. Yang mana itu merupakan referensi dari kesepakatan untuk hidup selaras dengan alam. Sekarang nih, Mbak Em akan share beberapa penampakan dari Bigfoot atau Sasquatch yang tertangkap kamera. Jadi kamu bisa mutusin sendiri nih, kamu percaya atau enggak sebenarnya Bigfoot atau Sasquatch itu ada. Yang video pertama ini ada Chuck lagi di atas ATV-nya, lagi pamer nih ke anaknya. Tiba-tiba dia ngelihat ada makhluk berbulu, jalan dengan dua kaki lewat di depannya. Anaknya juga bertanya-tanya itu apa. Nextnya Mbak Em akan kasih kompilasi nih tentang penampakan Bigfoot ya. Kamu nilai sendiri aja ya. So gimana? Dari penjelasan Mbak Em dan juga dari video-video penampakan dari Bigfoot atau Sasquatch, menurut kalian mereka itu beneran ada atau enggak sih? Share pendapat kamu di komentar ya. Anyway, kalau kamu ada request buat Mbak Em buat topik tertentu, share juga jadi komentar. Atau kamu juga bisa reach out Mbak Em di sosmed Mbak Em yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak Em dan Michi, pamit dulu.
See you di video satu fakta sejuta cerita berikutnya. Bye-bye!